Nah, terus tahap yang kedua, holofrastik 2 tahun. Mengucapkan 2 kata rangkaian yang cepat. Komunikasi yang ingin anak sampaikan adalah bertanya dan meminta. Misalnya masak dan adik minum. Nah, tahapan holofrastik, tahap 1 kata. Yang tadi versi 1 kata. Mimi sambil menunjuk cangkir atau gelas. Berarti versi lengkapnya minta atau mau minum. Takut sambil menunjuk laba-laba. Berarti apa? Saya takut laba-laba. Takit sambil mengacungkan jarinya. Berarti jarinya sakit. Nah, maksudnya seperti itu. 1 kata tapi ada maknanya. Nah, ucapan 2 kata. Mengucapkan 2 holofrase dalam rangkaian yang cepat. Berupa yang tadi, bertanya atau meminta. Yang disampaikan hanyalah kata-kata yang penting seperti kata benda, kata sifat, kata kerja. Contoh, mamah makan. Berarti mamah saya mau makan. Ajar bubuk, Fajar mau bubuk. Bapak anak, bapak mau kemana? Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tahapan pengembangan tata bahasa berusia di 3-4-5 tahun. Pada tahap ini anak sudah mulai membuat pola kata sederhana, kata tugas maupun kata sifat. Perbendaharaan kata berkembang pengertian waktu, ruang, dan jumlah. Pengalaman dunianya ingin dibagi dengan orang lain dengan bertanya, memberikan kritik, dan memberitahu. Di tahapan yang keempat, nah itu tahapan yang terakhir, menjelang dewasa, mulai menerapkan struktur tata bahasa dan kalimat-kalimat yang agak rumit. Jadi unsur subjek, predikat, objek keterangannya itu sudah komplit. Nah. Oke, kita lanjutkan langsung di unsur-unsur bahasa. Ada 6 ya, 1 dan 5. Oke, kita langsung bahas satu-satu. Fonem. Fonem itu atau fonologi berkaitan dengan ketentuan mengatur struktur urutan atau kombinasi bunyi dan bentuk ucapan. Unsur ini unsur terkecil yang biasanya digunakan untuk membedakan arti dari satu kata. Contoh, kata ular dan ulas memiliki arti yang berbeda karena perbedaan pada fonem R dan S. Jadi akhirannya itu R sama S. Setiap bahasa memiliki jumlah dan jenis fonem yang berbeda. Misalnya bahasa Jepang tidak mengenal fonem la, sehingga perkataan yang menggunakan fonem la diganti dengan ra. Jadi bagian yang terakhir di ular sama ular sama ulas. Nah, berarti fonemnya di R sama S. Nah, morfem atau morfologi. Unsur terkecil yang harus dikombinasikan dengan kata lain sehingga mempunyai makna. Pada bahasa Indonesia, morfem dapat berupa imbuhan. Jadi ada imbuhan itu berupa awalan atau akhiran. Contoh, praduga. Nah, itu ada 2 morfem, pra dan duga. Nah, cari contoh lain. Nah, ini nanti ada tugas buat kalian. Baik morfem maupun fonem. Terus ada yang ketiga, sintaks. Sistem aturan dalam pembentukan kalimat dan kata. Penggabungan kata menjadi kalimat berdasarkan SPOK tadi, subjek hingga keterangan. Aturan ini berbeda pada bahasa yang berbeda. Misalnya pada bahasa Belanda dan Jerman, aturan pembuatan kalimat atau kata kerja selalu menjadi kata kedua. Sama juga dalam bahasa Inggris. Terus semantik, mempelajari arti dalam dan makna dari suatu bahasa yang dibentuk dalam suatu kalimat. Sistem aturan yang mengendalikan makna, isi kata atau kalimat.
mengkaji bahasa pada tahap percakapan, paragraf, bab, cerita, dan literatur. Jadi mempelajari arti makna dari suatu bahasa. Artinya apa? Biasanya dalam sebuah percakapan. Pragmatik itu terkait penggunaan bahasa dengan tujuannya untuk apa. Contoh, Pak Rizky minta izin buang air kecil di belakang. Air kecil kan kencing, belakang itu toilet. Nah, dengan kata lain, selaku perusahaan memutuskan untuk menghentikan saudara dari perusahaan. Ini contoh, dengan ini kami selaku perusahaan memutuskan untuk memberhentikan saudara dari perusahaan ini. Bu, nasi kuningnya 2. Nah, itu contoh. Nanti teman-teman jadi punya tujuan yang berbeda atau punya makna lah yang berbeda. Kalau air kecil kan di kita ya kencing. Kalau belakang ya toilet. Memutuskan atau memberhentikan. Nah, berarti apa? PHK atau dirumahkan. Bu, nasi kuningnya 2. Nah, nasi yang berwarna kuning itu 2. Nah, gitu. Nanti silakan cari contoh yang lain. Nah, ini tugas mahasiswa. Jawab di kolom komentar. Tulis nama, kemudian dan jawaban. Berikan contoh menurut kalian 1 fonem, 1 morfem, dan 1 pragmatik. Nah, itu tugasnya, tolong diperhatikan. Langsung ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan sampaikan di kolom YouTube ini. Jangan lupa nama dan jawaban. Oke, itu untuk sesi perkuliahan di minggu kedua ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.